Halo, apakah Ya, halo, suara gua dengan masuk? siapa namanya? Kenalin Bro Tim, selamat siang dulu ya. Nama gua Indra, asal gua dari Bali. Ya, Sekarang gua lagi intern di US sebagai waiter atau server. Gue di sini udah sekitar 5 bulan. Untuk penghasilan gue di sini tuh sekitar bisa bilang di fluktuatif. Kadang kalau high season tuh bagus, kadang sekarang itu lagi turun. Jadi kira-kira penghasilan gue itu ada di 5.000 US dollar, tapi kita ambil rata-rata itu sekitar 3.000 atau 50 jutaan untuk sekarang. Untuk oke. sekarang. Jadi itu udah dipotong sama biaya apartemen. Kemudian biaya lainnya itu gue biasanya biaya biaya hidup gue di sini tuh cukup rendah karena gue ada di daerah pegunungan. Jadi sekitar 500 dolar atau 10 juta per bulannya. Jadi saving rate gue per bulan tuh ada di 2.500 atau 40 jutaan lah. Ya, Dan gue di sini digaji itu sebenarnya per minggu, cukup berbeda ya sama di Indonesia. Jadi paycheck gue tuh masuk itu mingguan. oke. Kemudian untuk portofolio itu gue sebenarnya utang masih ada. Jadi gue ngambil utang tuh di 100 juta untuk berangkat ke sini, tapi gue udah bayar sekitar setengahnya atau sekitar 50 jutaan karena gue bayar tuh per bulan di 8 juta. Dan ini pun juga utang utang ke keluarga ya, ke paman gue, bisa bilang utang yang nggak berbunga. Kemudian untuk portofolio gue ada Bitcoin di cold wallet gue, itu gue beli waktu itu harganya di 106, itu sekitar 100 jutaan, sekarang drawdown 40%. Tapi Bitcoin ini gue lock sekitar 5 tahun karena ada cerita di balik itu. Jadi dulu Ya, 5 tahun yang lalu sekitar 2020 orang tua gue itu sempat ikut investasi asuransi gitu. Karena di kampung gue waktu itu ada pembebasan lahan, jadi orang tua gue itu dapat kayak dana sama pemerintah lah untuk pembebasan lahan. Jadi banyak banget orang di kampung gue tuh dapat uang miliaran waktu itu. Jadi banyak banget agen-agen asuransi itu datang ke sana atau agen investasi. Jadi salah satunya orang tua gue itu kena di sana. Jadi orang tua gue itu kena 200 juta, dia ikut 200 juta, kemudian 5 tahun setelahnya dengan iming-iming bahwa akan ada kenaikan return dan segala macamnya. Setelah beliau cerita, karena waktu itu 2025 gue udah mulai agak ngerti tentang investasi, akhirnya beliau cerita sama gue dan ternyata ketika gue cek nih, nilai asuransinya malah turun, nilai investasinya malah turun, itu bukannya malah naik tapi malah turun gitu. Akhirnya gue diskusi lama sama orang tua gue, akhirnya gue punya keputusan buat nge-cash out asuransi itu, dan akhirnya kita cash out. Dan administrasinya pun itu lama banget untuk dapetin uangnya kembali gitu. ya. Dan akhirnya setengahnya itu gue pecah, jadi setengah itu gue beliin Bitcoin dan setengah itu gue beliin emas. Itu bokap gue tuh beliin perhiasan waktu itu untuk portofolio Bitcoin gue. Dan untuk sekarang, untuk pribadi, gue ada cash, gue naruh di Forex BCA ya, Palas, itu gue naruhnya di CHF 1.500. Dan gue juga ada SGD Singapura, itu sekitar 2.000 dolar, sekitar 27 jutaan. Kemudian portofolio lainnya gue ada ETF US, itu mumpung gue di sini jadi gue dapat akses juga. Jadi gue beli beberapa ETF di US, itu totalnya ada 4, itu ada FOO, S&P 500, kemudian ada Triple Q dari Invesco, itu ada EGLD juga, emas, kemudian ada FX US, dengan size itu S&P itu sekitar 50%, kemudian Triple Q itu Total aja, 20%. total ETF-nya berapa investasinya? Totalnya sekitar sekarang tuh sekitar 2.900. Jadi udah dapat return 6% lah selama 11 bulan karena gua rutin nabungnya itu per Pakai minggu gitu. rupiah aja biar teman-teman yang di rumah gampang. 50 jutaan lah, 50 jutaan. Oke. Kemudian gua ada juga portofolio kecil di Chex Crypto. Jadi gua ada di Bitcoin itu ada di sekitar 30 juta sekarang. Ya, Kemudian gua ada Solana juga di sekitar 16 jutaan. Jadi gua staking Solananya. Itu aja sih untuk portofolio gue. Jadi pertanyaan gue tuh sebenarnya apakah adjusting portofolio itu gue udah bagus atau udah gimana? ya. Mungkin Bro Timothy bisa adjust lagi gimana sih portofolio gue lebih bagus untuk kedepannya gitu. Oke. Itu pertama sih. Jadi tadi namanya Indra ya, dari Bali ya? Ini Indra ya. Ya ya. Itu punya penghasilan 50 ya. Ya. Pengeluaran itu 40 juta. Bisa savings ya. 10, Iya 10 juta. 40 juta. Oke. Lu masih ada hutang
Sekitar berapa sisanya? 60 juta berarti ya? 50? 50. Oke. Kalau kita lihat dari, ibaratnya kan pribadi keuangannya, kita selalu lihat orang pribadi itu sebagai neraca ya. Jadi lu punya neraca pribadi lu. Kita simpel, kita harus cari dulu ya, target financial freedom-nya. FF lah kita sebut. Itu kan kita savings-nya per bulan, kali 12, kali 25 ya. Jadi ini 3 miliar. Ini angka yang lo harus capai. Nah, gue selalu ngajarin hutang ya, tapi hutangnya ini kan kondisinya nggak berbunga ya. Jadi sebenarnya opsinya 2 ya. Opsinya antara 1, lunasin langsung. Ini preferensi gue ya, gue lebih suka. Tapi ini karena ini special case hutang keluarga, ini bisa bertahap. 25 juta kalau lo savings rate 40 kan sebenarnya lo bisa beresin dalam waktu sebulan atau 2 bulan kan. Iya. Jadi gue preferensi beresin dulu utangnya, biar kita hidup nggak ada hutang dulu ya. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, portofolio lu berarti kalau kita lihat seperti ini ya, portfolionya. Kurang lebih seperti ini portofolio lu kan. Ini Bitcoin nih. Ya kan? Gabungan checks. Ini kita sebutnya falas aja ya. Karena kan ini ada Iya, dua kan, falas. CHF sama SGD kan. Sama SGD. Oke. Problemnya gini. Dan ini ada 4 ETF nih di sini ya. Ini ada S&P, ada Nasdaq, ya kan, ada Gold. Ini sekitar around 50 juta juga kan, berarti. Ini gue bikin kripto lah ini kripto. Oke. Portofolio itu kira-kira seperti ini pie chart-nya. Nah, pertanyaannya adalah dengan uang segini portofolio diapain? Kalau lu tanya secara portofolio management, jawabannya udah bagus. Tapi menurut gue fokus lu untuk membangun portofolio ini agak sedikit terlalu banyak gitu loh. Ketika lu cuma punya uang 26 juta, 29 juta, worth it nggak untuk dibagi kedua SGD atau Swiss franc gitu? Itu sangat-sangat suboptimal ya. Jadi kan kita di hidup ini kita cari yang leverage-nya itu tinggi. Ya. Penggunaan waktu lu tuh seperti apa? Dan tadi sebenarnya ada satu yang gue pengen tambahin. Orang tua lu kan ada kena yang namanya asuransi kan? Ya. Iya. Kita kalau mau bangun rumah, ya kita mau bangun fondasi finansial, nih rumah ya. Ibarat kita harus punya fondasi, oke? Ini kan kita tahu ini dana darurat kan? Asuransi. Ini biar aman nih. Tapi asuransi itu Indonesia banyak salah kaprah. Asuransi itu banyak yang dijual ke investasi. Ya, fungsinya untuk orang awam asuransi cuma 2, yaitu kesehatan dan asuransi jiwa. In case lo mati, ya. Tapi kalau asuransi untuk investasi ini gue sangat tidak sarankan. Ya. Jadi ketika ditawarin nih ada uang orang, ada pembebasan lahan dan lain-lain, banyak agen asuransi datang. Kalau jawaban untuk investasi lu pasti nilainya turun. Ya lu mendingan investasi sendiri. Karena toh lu juga ngerti caranya investasi. Jadi asuransi itu clear ya. Asuransi itu hanya untuk kesehatan dan juga jiwa. Ya, dana darurat tuh lu harus punya. Lu pasti udah punya ya kan dana darurat basically. Yang kedua ya, ini untuk ibaratnya cadangan. Ini aset yang liquid dan susah hilang. Atas ini baru kalau lu mau main ini spekulatif di sini. Oke. Ini yang bisa naik nih, ini kripto misalnya, Bitcoin dan lain-lain. Ini lu bisa S&P 500. Jadi untuk cadangan lu. Tapi itu setelah dana darurat dan asuransi udah terproteksi. Jadi secara fundamental itu dulu yang harus pikirin. Nah, dari segi ini ETF, ini gue akan potong semua. Ini kenapa nggak jadi satu aja? Ini jadi S&P doang. Karena nggak matters gitu. 50 juta mau lu split 3, lu mau pakai factor investing, ntar lu cari momentum lagi yang ribet-ribet. Lu tilt nanti portfolionya ke small cap value. Tapi itu semua nggak nambah. Persenan lu antara Nasdaq-nya berapa dan S&P-nya berapa dari uang 50 juta lu tuh nggak nambah. Itu akan nambah lebih cepat kalau 50 juta lu tuh naik jadi 100 juta. Jadi di hidup itu kan, balik lagi, fungsinya gue bikin live ini adalah ngajarin teman-teman sekalian yang di rumah semuanya, itu gimana caranya bangun kekayaan. Nah, di dalam bangun kekayaan itu, senjata paling utama kita itu penghasilan. Ya. Karena investasi itu nggak perlu kita terlalu ribet-ribet dan nggak perlu ini. Itu keep it simple aja. Sebenarnya portofolio kalau gue akan bikin lebih simple, kayaknya kan lu lebih suka Bitcoin ya, dan ngerti jangka panjang. Gue akan simple, gue akan bagi 50, 25. Ini gue akan taruh di misalnya USD aja, bahkan karena lu di luar kan. Lu ngapain beli Swiss franc sama ngapain beli SGD?
USD-nya itu lu Karena bisa kalau taruh gua di taruh US Treasury ya. Kalau misalnya ETF-nya oke, namanya SGOV, kalau lu punya aksesnya. Oke. Taruh situ, lu dapat 3%, forget it. Ngerti nggak? Ini lu oke, oke. taruh di S&P, karena lu di US ya. Terus ini lu Bitcoin. Ya kalau gua ada sekuritas di luar ya gua pakai iBit aja bahkan. Gua ngapain ngurus-ngurus cold wallet, capek, males banget gua. 3 portofolio lu ya. Charlie Munger bilang 3 barang itu lebih penting dibanding lu punya 7, 8, 9. Ini kan lu banyak banget ya. Dan nominalnya Iya. kecil gitu loh. Jadi lu harusnya fokusnya di increase penghasilannya. Jadi portofolio akan gue persimple ya. Gue akan simplifikasi karena Mhm. makin ribet sebuah portofolio, makin lu ribet nanti ngitungnya untuk rebalance segala macam. Dan ini lu bikin aturannya oke 50 gue mau di Bitcoin, 25 gue di S&P, 25 gue mau di US Treasury, di SGOV. Paham? Oke, paham, paham. Jadi fokusnya ada nggak hal yang bisa dilakukan dengan skill yang lu udah punya untuk naikin penghasilan tadi dari 50 juta sebulan, gimana caranya jadi 100 juta? Oke. Coba lu bisa pikir nggak sekarang gitu? Ada nggak hal-hal yang udah lu mulai pikirin Kalau untuk jalan ke arah sana? iya, kalau gua sih mungkin lebih ke push ke job-nya aja sih, mungkin gua bisa ambil double job atau segala macamnya gitu. Ya, jadi harus coba untuk gimana caranya lu bisa naikin itu penghasilan itu. Sama jangan terlalu keribetan. Ini lu udah kayak mau ngelola portofolio gede gitu loh. Lu kayak mau ngelola portofolio miliaran. Kalau mungkin udah kayak duit lu 50 miliar boleh main begini karena mungkin ada sedikit efisiensi untuk lu hedging ke Swiss franc ketika lagi perang. Cuman kalau portofolio 50 juta rupiah ya 10% itu cuma 5 juta. Oke? Mhm. Lu nggak perlu Oke. pusing di sana, ya. Ketika lu bisa nabungnya 80 juta itu return-nya udah lebih besar dari semua portofolio lu. Mhm. Jadi pertama lunasin hutang, kedua lu harus ingetin orang tua lu bahwa asuransi itu untuk proteksi ya. Asuransi itu bukan buat kita jadi kaya. Kecuali ini kita ngomongin orang super konglomerat ya. Kalau asuransi-asuransi yang di luar negeri itu banyak yang mereka turunin harta inheritance-nya pakai asuransi, tapi itu buat another case lagi. Tapi untuk sebagian besar yang nonton gue di sini asuransi fungsinya cuma dua, untuk proteksi antara kesehatan atau jiwa. Di luar dari itu, menurut gua insurance tuh bukan buat lu investasi di unit linkin lah, ditawarin, oh ini ntar jadi segini, nggak perlu. Ya. Karena apa sih yang asuransi itu lakukan? Dia ngambil pool of money lu, lalu dia investasikan. Tapi kan kita bisa berinvestasi sendiri gitu. Kalau kesehatan memang Iya. ada kebutuhannya. Karena ketika income lu kecil, ketika lu kena penyakit yang parah, uangnya bisa habis semua kalau nggak punya asuransi. Untuk sebagian besar orang. Ya, jadi itu harus diingetin juga ke orang tuanya. Oke. Oke, Oke, gua ada pertanyaan lagi sih, Bro Tim. boleh. Jadi di set up portofolio gue ya, gua bakal adjust lagi dari saran lu tuh. Jadi kira-kira menurut Bro Tim nih, ekonomi ke depan itu bakal seperti apa sih dalam 5 tahun ke depan? Karena kita tahu kan sekarang Warren Ya, Buffett lagi pegang cash banyak banget. betul, Adakah betul. kemungkinan yang terburuk lah terjadi di ekonomi untuk ke depannya ini? Kira-kira seperti apa pandangan lu? Warren Buffett pertanyaan tadi ya. Iya. Nah, Warren Buffett itu jadi ini mungkin banyak yang nggak gitu ngerti ya tentang Berkshire ya. Banyak yang kira portofolio itu Apple dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya bagian kecil ya. Jadi kalau gue gambarin kotak nih, ya, mungkin Buffett tuh seperti ini sekarang portofolionya ya. Oke, ini publicly listed. Ini yang teman-teman tahu portofolio Apple, Wells Fargo, Chevron dan lain-lainnya. Ini sini. Kedua dia ada Railway, dia ada Berkshire Energy. Ini private ya, ini non public nih. Baru ini cash-nya. Hmm. Oke, tapi karena sini ada Geico namanya. Ini perusahaan asuransi. Kenapa cash-nya dia besar sekali? Dia di 400 billion kalau gua nggak salah terakhir ya, US Treasury hari ini. Iya. 400 billion ini bukan dia simpan buat dia deploy sembarangan. Kenapa? Karena Berkshire ini adalah sebuah konglomerasi. Oke. Ketika dia butuh cover asuransi dari Geico, dia butuh ngambil cash-nya dari bawah gitu. Jadi itu bukan semena-mena hanya cash untuk kayak nyerok saham gitu, enggak. Karena posisi saham dia kalau Apple tuh biasanya cuma segini, kecil. Apple tuh kecil. Dibanding portofolio dia ini Berkshire Energy ini besar sekali nih. Ini besar sekali. BNSF juga besar sekali. Ini masih ada Syscandies dan lain-lain ya. Jadi ini cara kerjanya Warren Buffett. Jadi kita nggak bisa nyontek dia, oh cash-nya dia udah mau dekat 33 sekian persen, 35%, apakah kita mirip ke sana? Karena gini, ketika cash lu itu besar, lo akan mengalami yang namanya cash drag juga. Jadi cash itu nggak boleh terlalu sedikit dan nggak boleh terlalu banyak. Tapi pertanyaan lo adalah gimana ekonominya dalam 5 tahun terakhir? Atau dan 5 tahun ke depan gitu.
5 tahun ke depan kita akan melihat, menurut gua, harga perusahaan-perusahaan di sekeliling dunia, lu mau ngomong dari Korea, lu mau ngomong dari Jepang, lu mau ngomong dari US, ini lagi mengalami kenaikan yang signifikan, ya. Jadi ibaratnya perusahaan-perusahaan ini itu lagi mahal. Apa yang terjadi kalau mahal? S&P itu rata-rata tidak pernah selalu berada di 11%. Ya. Kalau lu lihat returnnya S&P 500, orang akan bilang CAGR-nya itu 10% sampai 11. Tapi kenyataannya adalah biasanya dia plus 20 atau minus 10 yang terjadi. Karena dia begini kan. Oke. Ya. Ketika lu masuk S&P di PE yang tinggi, otomatis ya return ke depan lu akan turun. Iya. Gitu. Itu adalah logika sederhananya. Jadi jawabannya adalah itu faktor makro yang masih terlalu jauh untuk lu pikirin. Ya. Daripada lu mikirin gimana ekonomi itu bekerja 5 tahun ke depan, berinvestasinya di mana, lu nggak perlu timing the market. Yang lo harus lakukan adalah gimana? Dari lu nabung 40 juta, gimana caranya jadi 90, ya nggak? Karena itu lebih matters on the long run. Lu misal nggak usah berinvestasi deh, lu cuma taruh di US Treasury aja semuanya. Ini logika sederhana. Lu nggak perlu pikirin gitu loh. Shillers PE-nya S&P berapa, ini lagi mahal atau enggak gue belinya. Makin banyak energinya lu pikirin di sana, real kekayaan lu tuh bertumbuhnya makin lambat. Kenapa? Karena ada leverage yang lebih tinggi dibanding lu berinvestasi. Yaitu lu tingkatin penghasilan lu. Nah ini rahasia yang gak banyak orang mau dengar gitu loh. Lu nggak perlu untuk build portfolio, ya bagus lah, sebenarnya bagus untuk latihan gitu. Sebenarnya apa yang lu udah lakukan tuh bagus gitu. Cuman harus ada step-stepnya, ada fasenya ibaratnya. Ketika gue masih uangnya belum miliaran, gue nggak terlalu mikirin gimana di investasi. Gue kayak orang bego aja ya, gue taruh di RDPU, gue taruh di Bank BCA waktu itu sahamnya. Pas gue 15 tahun nih, kan gue kerja kan. Gue kerja, gue jual, gue fokusnya dagang. Gimana cara omsetnya lebih gede, taruhnya di mana, gue mikir males lah, gue mikir kejauhan. Waktu itu ada saham namanya Barito Pacific, zaman 2015, gue beli 2 ya. Jadi BCA sama Barito, itu dong gue beli. Dari 2015, gue nggak mikir. Ketika gue mulai mikir kebanyakan mau jadi kaya dari investasi, kebakar gue akhirnya. Di 2017-2018 ya. Gue beli altcoin ya kan, abis gue. Dari situ gue belajar gitu. Kadang lebih bagus kita fokus di penghasilan kita, lalu investasi cari yang sesimpel mungkin, oke? Oke.